Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you my students? Apa kabar murid-murid semua? I hope you are very well. Mrs. Mi berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Today, hari ini, we will learn about chapter 14. Ya, kita hari ini akan membahas mengenai bab 14. The title is You should go to RSUD. Ya, kamu harus pergi ke RSUD. RSUD ini singkatan dari Rumah Sakit Umum Daerah. The contents, isi dari materi yang akan kita pelajari. The contents are, nah isi dari materinya adalah the first, yang pertama, expression of giving advice. Ya, expression of giving advice. Jadi ekspresi dalam memberikan nasihat dengan menggunakan should. Should itu artinya harus, dan juga shouldn't, tidak harus, atau should not ya, tidak harus. The second, yang kedua, disease. Ya, disease itu artinya penyakit ya, jadi macam-macam penyakit. Oke, now sekarang let's open your book. Buka buku paket kamu, page 148 ya, halaman 148. Nah, pada halaman ini di sini ada look at the pictures ya, lihat pada gambar-gambar. Ya, kita baca number 1, nomor 1. I have a sore throat. Saya menderita sakit tenggorokan. Ya, atau saya sakit tenggorokan. Number 2, yang kedua, nomor 2. I have a stomachache. Saya sakit perut. Jadi bahasa Inggrisnya ini ya, gambarnya juga seperti ini ya, lagi megang perut. Number 3, nomor 3, I have a toothache. Ya, I have a toothache. Jadi saya sakit gigi. Nah, gambarnya sedang memegang pipi. Next, number 4, nomor 4, I have headache. Saya sakit kepala. Nah, ini gambarnya sedang memegang kepala. Number 5, nomor 5, I have a cough. Saya batuk. Ya, jadi batuk ini ya, gambarnya sedang memegang, menutupi mulut. I have measles. Saya menderita campak. Selanjutnya di sini ada juga ya nama-nama penyakit ya yang belum Mrs. sebutkan, yaitu pada nomor 2, I have fever. Saya sakit demam. Ya, fever, demam. I have asthma. Saya sakit asma. Selanjutnya ada lagi nih number 5, yang nomor 5, I have sunburn. Jadi saya sakit seperti luka yang terbakar. Jadi sunburn itu suatu penyakit yang luka seperti terbakar sinar matahari. Nah, itu ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teks yang ini. Look at the text. Regional General Hospitals. Ya, Regional General Hospitals, atau yang dalam bahasa Indonesianya disebut RSUD. Jadi ini artinya Rumah Sakit Umum Daerah. Ya, Rumah Sakit Hospitals, General Umum, Regional Daerah ya, atau wilayah gitu ya. Every district in Indonesia, setiap wilayah di Indonesia ya,
has regional general hospitals. Mempunyai rumah sakit umum daerah. Generally, pada umumnya, we call it as RSUD. Ya, umumnya kita menyebutnya dengan sebutan RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah. All RSUD in Jakarta, semua RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah di Jakarta usually offers treatments. Ya, usually over treatments, ya biasanya menawarkan pengobatan to many disease, ya, untuk berbagai macam penyakit. Also RSUD in Jakarta, juga rumah sakit umum daerah di Jakarta have good facilities, mempunyai fasilitas yang bagus, and the patients dan pasien-pasien can use BPJS atau BPJS. Jadi semua pasien itu bisa menggunakan BPJS ya. To the free treatment, untuk biaya pengobatan gratis. Nah, itu adalah terjemahan dari teks pada halaman 149. Next, selanjutnya Mrs. Mi akan membahas tentang yang ini ya. Open your book page 150. Ada halaman 150. Nah, di sini ada look at the table ya, lihat pada kotak useful expression. Nah, ini akan kita bahas expression about giving advice, memberikan nasihat ya. Penggunaan should, seharusnya, dan juga penggunaan shouldn't atau should not, tidak harus. Ya, di sini ada penjelasannya. Should, seharusnya. We use should to ask for or give someone advice. Ya, jadi kita menggunakan kata should untuk meminta atau memberikan seseorang advice, yaitu nasihat. Ya, jadi contohnya seperti ini. You should take a medicine. Kamu seharusnya minum obat. Atau you should take a rest. Kamu seharusnya istirahat. You should go to hospital. Kamu seharusnya pergi ke rumah sakit. Nah, itu adalah advice ya, nasihat. Nah, nasihat itu menggunakan kata should, seharusnya. Nah, untuk shouldn't ya, yang kedua nih di sini nih shouldn't atau should not. Nah, di sini ada penjelasannya. We use shouldn't to tell someone what we think he mustn't do. Ya, jadi di sini ya. Jadi penggunaan should not atau tidak harus ya, itu digunakan untuk memberitahukan seseorang apa yang sebaiknya tidak dilakukan ya, atau yang menurut kita itu tidak perlu dilakukan. Contoh, you shouldn't eat candy. Kamu tidak seharusnya makan permen. Nah, itu ya. You shouldn't eat sugar. Kamu tidak seharusnya makan gula. Ya, itu untuk penggunaan shouldn't atau should not, tidak seharusnya. Ya. Itu penjelasan dari Mrs. Mi ya mengenai should dan juga shouldn't atau should not. Ya.
Nah, selanjutnya look at the pictures page 152. Nah, ini ya. Di sini ada berbagai macam ya perlengkapan atau peralatan benda-benda yang digunakan di dalam rumah sakit. Contoh, for example, ya sebagai contoh, yang pertama lihat stetoskop. Stetoskop ini untuk memeriksa pasien ya. Jadi alat yang digunakan untuk mengecek kondisi kesehatan pasien. Yang kedua, syringe. Ya, syringe ini artinya suntikan. Nah, selanjutnya ada wheelchair. Ya, wheelchair. Wheelchair ini adalah kursi roda. Selanjutnya airbag. Nah, ini airbag itu adalah kantong udara atau boleh kita sebut infusion bag atau kantong infus. Selanjutnya ada defibrillator. Ya, defibrillator ini adalah alat pacu jantung ya. Jadi di sini ada keterangan atau gambar yang menunjukkan detak jantung dan juga ada alat yang seperti untuk menyetrika itu ya, untuk memacu jantung orang ya. Selanjutnya ada thermometer. Ya, termometer ini digunakan untuk mengecek suhu. Selanjutnya ada stretcher. Nah, stretcher ini adalah boleh disebut juga dengan tempat tidur yang ada di rumah sakit. Ya, ini namanya stretcher ya. Jadi alat penyangganya untuk kasur ya, untuk tempat tidur. Terus ada X-ray. X-ray ini artinya sinar X. And the last dan yang terakhir, bandage ini artinya perban. Ya. Itu saja yang dapat Mrs. Smith sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan Google Form-nya ya. See you next time.